Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan pertolongannya lah kita bisa menghadiri majelis ilmu ini dalam rangka tafaqquhu fiddin, yang dimana Allah mensyaratkan seluruh kebaikan yang akan diraih itu dengan ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama, maka kita hanya memperturutkan syahwatul butun wa syahwatul farj. Agar kita menggunakan akal sehat, agar kita berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah inginkan, karena tidaklah datang agama ini kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Agama ini mengatur berbagai hal dalam aspek kehidupan kita, apakah itu yang berkaitan dengan hablu minallah ataukah hablu minan nas, semuanya agar kaum muslimin atau umat manusia secara umum mendapatkan manfaat, maslahat dalam kehidupannya. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-19 dari kitab yang mulia ini, kitab yang penuh berkah, karena berisikan hadis-hadis Rasulullah yang semuanya adalah pokok-pokok dalam agama. Sehingga kitab ini tidak boleh kita remehkan, karena mungkin bentuknya kecil, tapi kandungan yang di dalam kitab ini yang perlu kita lihat. Maka seorang ulama pernah menyebutkan, kalau saya mendengar satu hadis dari kitab Al-Arba'in ini, maka saya menangis. Kenapa? Karena kandungannya yang luar biasa. Bahkan ada seorang penuntut ilmu, selesai mempelajari kitab ini, dia pulang ke kampungnya, setiap permasalahan yang disodorkan kepadanya, dia menjawab dengan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab yang mulia ini. Maka kita berusaha untuk memahami dan mentadaburi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum membahas lafaz demi lafaz, kita membaca dulu agar lisan kita terbiasa membaca hadis Rasulullah. An Abil Abbasi, baca. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin An Abil Abbasi Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha
Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata lawi jitama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah, dari Abul Abbas, ini merupakan kunyah dari beliau. Namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Dia merupakan sepupu satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu satu kali. Karena Abbas, paman Rasulullah, itu saudara dengan bapaknya Abdullah. Dia merupakan sahabat yang ketika Rasulullah meninggal dunia, dia baru berumur 13 tahun. Berarti beliau lahir ini 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Karena Rasulullah di Madinah selama 10 tahun kan? Berarti 10 tambah 3 sama dengan 13. Tapi sahabat ini adalah sahabat yang alim dalam keilmuannya. Terlebih dalam hal apa? Dalam hal tafsir. Hampir kita dapati di kitab-kitab tafsir itu ada ucapan dan pendapat Abdullah bin Abbas. Karena memang Rasulullah pernah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas ini dengan ucapannya, Allahumma ya Allah, alimhu ta'wil, ajarkanlah dia tentang apa? Tentang ilmu tafsir.
Ajarkanlah apa? Kepadanya ilmu tafsir. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama. Jadi Abdullah bin Abbas alim terhadap ilmu agama, terlebih dalam ilmu tafsir. Tak kala Umar bin Khattab bingung tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 266 yang bunyinya ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Apakah kalian suka kalau sekiranya memiliki kebun yang di dalamnya ada pohon korma, pohon anggur, buahnya berbagai macam jenisnya. Akan tetapi pemiliknya sudah tua, anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba kebun tersebut diterpa badai yang disertai oleh api. Lantas menghanguskan kebun tersebut. Umar bin Khattab bingung nih, apa nih maksud ayat ini? Di ayat 266 dalam surah Al-Baqarah. Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat. Semua menjawab mengatakan apa? Wallahu a'lam. Aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Umar bin Khattab marah. Kalian gak usah mengucapkan Allahu a'lam. Kenapa? Karena Allah sudah pasti tahu. Yang kalian saya harapkan ucapkan adalah kalian tahu atau tidak tahu. Kalau Allah sudah pasti tahu. Nah, di situ ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas berkata bahwa ayat ini turun terhadap mereka yang semasa hidupnya rajin beribadah. Puluhan tahun dia habiskan ibadah. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah mengutus syaitan kepadanya. Lantas dia berbuat kesyirikan. Kemudian habislah seluruh amalan solehnya. Ini coba lihat. Sahabat yang lain tidak paham tafsir ayat ini. Tapi Abdullah bin Abbas paham tafsir ayat tersebut. Demikian juga tak kala Umar bin Khattab bingung tentang apa? Tafsir surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Dikumpulkan sahabat. Sahabat mengatakan, wah, ini tafsirannya Rasulullah disuruh apa? Disuruh istighfar, disuruh memuji Allah sesuai dengan apa? Zahir ayat saja. Tapi giliran Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Surah ini menunjukkan bahwa dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Coba lihat penafsiran Abdullah bin Abbas dengan yang lainnya berbeda. Menunjukkan apa? Kedalaman ilmu beliau tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini Abdullah bin Abbas menceritakan kuntu khalfan Nabi yauman. Dulu aku pernah dibonceng di belakang Nabi di atas keledainya. Di atas apa? Di atas keledai. Faqala, lalu dia berkata, ya gulam, wahai gulam. Gulam itu adalah anak yang belum balik. Namanya apa? Gulam. Sekitar 8 atau 9 tahun umur Abdullah bin Abbas. Tak kala disampaikan hadis ini. Apa kira-kira inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini kepada Abdullah bin Abbas? Intinya Ummahat adalah mengajarkan agar Abdullah bin Abbas bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi dan keadaan. Ini inti dari apa? Apa yang Rasulullah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ini.
Inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Di sini coba perhatikan ummahat, ada 7 kalimat yang akan diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Yang semuanya isinya tentang tauhid. Isinya apa? Tentang tauhid. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa anak kita itu dididik pertama kali adalah tauhid. Ustaz, gimana? Saya sudah mengenal sunnahnya sudah umur 50. Anak saya sudah umur 20, 30. Iya, tetap ajarkan mereka apa? Tauhid. Saya anaknya baru umur 5 tahun. Ya, ajarkan tauhid. Karena ini adalah asas utama dalam agama kita. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana maksud dari menjaga Allah di sini? Maksudnya adalah jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya engkau kerjakan, larangannya engkau jauhi. Adapun batasan-batasannya jangan engkau lampaui. Ini maksud dari apa? Jagalah Allah. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh apa? Tidak butuh dijaga. Ini sesuai dengan apa? Dengan firman Allah di dalam surah Qaf ayat 32. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ini adalah apa yang dijanjikan kepada mereka bagi setiap mereka yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, ini yang paling utama ya, dijaga dari syariat ini adalah salat. Yang paling utama dijaga dalam syariat kita ini adalah apa? Salat. Karena Allah berulang-ulang memerintahkan hal ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala sholawati. Jagalah kalian solat-solat 5 waktu. Kenapa kira-kira ummahat kita diperintahkan menjaga solat? Karena solat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita masih hidup, maka selama itu kita diperintahkan solat. Apa? Yang mana? Yang hafidhu ala sholawati. Allah berfirman tadi di surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati. Jagalah salat-salat 5 waktu. Kenapa Allah memerintahkan kita menjaga salat 5 waktu? Karena dia adalah ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau sekiranya Anda masih hidup, maka selama itu Anda diperintahkan sholat. Kalau Anda meninggal dunia, barulah tetangga datang mensolati. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena sholat itu merupakan tiang agama. Rumah kalau tanpa tiang itu rumah tersebut bisa roboh kan?
Demikian juga seseorang yang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat, maka agamanya dia bisa apa? Bisa roboh, bisa runtuh. Karena sholat juga merupakan apa? Ciri khas seorang muslim. Ciri khas seorang apa? Seorang muslim atau muslimah. Kalau ada muslim tapi tidak sholat, maka imah dia muslim KTP atau dia muslim bawaan. Paham? Hanya sekedar label saja di kartu namanya dia. Dia beragama apa? Beragama Islam. Nah, ketika kita menjaga syariat ini, terutama sholat tadi, maka Allah memberikan ganjaran dengan apa? Yahfadka. Allah akan menjagamu. Nah, penjagaan Allah kepada hamba tersebut mengarah kepada dua hal. Penjagaan Allah terhadap hamba yang telah menjaga syariat tadi, itu mengarah kepada dua hal. Yang pertama, menjaga hamba tersebut dalam urusan dunianya. Menjaga hamba tersebut dalam urusan dunianya. Apakah itu dari sisi fisiknya? Allah jaga. Ingatannya Allah juga jaga. Paham? Maka orang yang rajin ngaji, rajin zikir, rajin belajar, itu tidak jarang yang ada yang pikun. Tahu mahat pikun? Tujuan Allah mendatangkan menjadikan orang itu pikun, hatta la ya'lamu min ba'di syai'an ilma, hingga dia tidak mengetahui apa yang sebelumnya dia tahu. Itu tujuannya. Ketika ada temannya datang, kamu masih kenal aku kah? Maka orang pikun ini enggak tahu kan? Enggak kenal lagi. Kamu ingat enggak masa lalu kita? Dia enggak ingat. Tapi orang yang menjaga Allah, menjaga syariat Allah, akan dijaga dari semua ini. Dijaga dari apa? Dari kepikunan. Demikian juga Allah akan menjaga keturunannya. Keturunan orang tersebut. Anaknya, cucunya, cucu cicitnya semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada seorang ulama berkata, tidaklah aku menambah rakaat salatku ini, memperbanyak salat sunnahku, puasa sunnahku, kecuali untuk apa? Kebaikanmu nanti nak. Kalau sekiranya orang dulu menanam menanam kelapa gitu, yang mungkin dinikmati hasilnya nanti sekitar 10 atau 20 tahun lagi kan. Ketika ditanya kenapa engkau nanam ini, maka dia akan menjawab, biarlah nanti anak cucuku yang menikmatinya. Nah, kita sekarang yang memiliki ilmu, masa depan yang kita siapkan untuk anak-anak kita bukanlah dengan uang, rumah dan yang lain, tapi kesolehan kita. Cukup solehkan diri Anda, wahai ibu, wahai bapak. Inilah yang akan menjadikan sebab Allah menjaga anak-anak Anda. Coba lihat tatkala Nabi Khidir alaihi salam membangun rumah yang roboh. Rumah yang roboh, dia bangun. Dia bangun dindingnya. Ternyata di dalam rumah tersebut ada harta simpanan buat anak yatim yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Kemudian kata Nabi Khidir alaihi salam, fakana abuhuma sholiha. Karena kedua orang tuanya dulunya adalah orang yang saleh.
Maka nggak usah terlalu memikirkan nanti kalau saya mati anak saya makan apa, anak saya tinggal di mana, nanti hidupnya bagaimana. Nggak usah. Anda cukup solehkan diri saja. Allah yang akan bertanggung jawab mengurusi mereka. Karena dengan sebab apa? Anda telah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan Allah yang pertama, yaitu apa? Menjaga dari sisi urusan dunia kita. Penjagaan Allah yang kedua adalah menjaga agama kita. Menjaga keimanan kita. Dari apa kira-kira ummahat? Dari syubhat dan syahwat. Dari apa? Dari syubhat dan syahwat. Kalau kita sudah paham, sudah belajar ilmu agama, ketika ada yang muncul di YouTube gitu, ada yang mengatakan baru saja ketemu Allah, buat perjanjian, ketemu dengan malaikat, ketemu dengan Rasulullah, maka dengan mudahnya kita mengatakan ini adalah majnun. Ini orang gila. Dengan mudahnya berkata apa? Baru ketemu Rasulullah, ketemu malaikat, bidadari memanggilnya. Ini apa? Majnun, orang gila. Karena enggak mungkin dia bisa menembus langit pertama. Langit pertama dari dunia menuju langit pertama itu ditembus dengan 500 tahun perjalanan. Ini baru langit pertama. Belum lagi langit kedua, 500 tahun perjalanan juga. Dan makin ke atas kita oksigen masih makin habis, nggak ada. Bagaimana mungkin dia naik ke atas sana? Ini adalah kegilaan. Tak kala ada orang datang kepada kita menceritakan bahwa bapak saya yang meninggal tadi malam datang dalam mimpi, menceritakan begini dan begitu. Orang yang sudah belajar akan paham, oh nggak mungkin ini jin ini. Nggak ada orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia baik secara ruh maupun secara jasad. Paham? Coba lihat, Allah menjaga dia dari perkara yang syubhat. Paham? Apalagi kita ummahat yang hidup di zaman media sosial seperti ini, maka mudah mendapatkan informasi syubhat-syubhat yang itu bisa kita tepis semua. Karena apa? Karena kita rajin belajar, rajin mengamalkan. Inilah bentuk penjagaan Allah terhadap agama kita. Demikian juga Allah akan menjaga kita dari apa? Dari perkara syahwat. Memperturutkan hawa nafsu. Sehingga meninggalkan al-haq, kebenaran. Meninggalkan dalil, meninggalkan yang hak, beralih kepada yang batil karena syahwat. Memperturutkan hawa nafsu. Ini kalimat yang pertama yang diajarkan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Kalimat yang kedua adalah ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apa maksudnya ini? Maksudnya Allah adalah jagalah syariat Allah. Ketika Anda mendapati kesulitan, mendapati kesusahan hidup, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Niscaya Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup yang engkau jalani. Ini maksudnya. Bukan maksudnya ini adalah Allah berada di hadapan kita. Secara zat enggak. Karena Allah itu berada di atas arsy. Jadi ini kebersamaan yang sifatnya apa? Khusus, yaitu pertolongan, pengarahan, dan bimbingan.
Adapun kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu Allah mengetahui, mengawasi kita dari atas arsy sana. Jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa Allah itu bersama kita di dunia. Sehingga muncullah sinetron yang judulnya Tuhan di mana-mana. Pernah nonton, Mat? Tuhan di mana-mana. Tapi ketika dia berdoa, berdoanya ke atas, mengangkat tangan ke atas. Ini fitrahnya apa? Mengakui bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ketika ada seorang murid dan guru berdebat masalah Allah di mana, sengit perdebatan mereka berdua, si murid ini kekeh dengan pendapatnya bahwa Allah itu berada di atas arsy, tapi si guru mengatakan Allah berada di mana-mana. Paham? Akhirnya apa? Si guru mengalah. Lantas dia berkata, nanti yang di atas saja yang menentukan. Paham? Dia tunjuk jari telunjuknya ke atas, nanti apa? Yang di atas saja yang menentukan. Coba lihat, fitrah manusia itu mengakui Allah itu berada di atas. Kemudian kalimat yang ketiga diajarkan oleh Rasulullah, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Di sini tidak disebutkan objek yang diminta apa, enggak disebutkan. Paham? Tidak disebutkan. Kalau suatu objek tidak disebutkan, maka ini lebih mengarah kepada apa? Kepada hal yang umum. Contoh, kita kepengen suami kita baik, suami kita lancar rezekinya, suami kita lemah lembut ucapannya, maka minta kepada Allah. Paham? Jangan minta kepada suami, tapi minta kepada Allah. Kita kepengen teman kita baik, teman kita begini dan begitu, maka minta kepada Allah. Kita kepengen suami kita baik agamanya, rajin menjalankan sholat 5 waktu, maka minta kepada Allah. Karena dia adalah zat yang tidak pernah bosan untuk dimintai. Zat yang tidak pernah bosan untuk dimintai. Kenapa demikian? Karena dia yang memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Allah berfirman di surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, memintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dan kabulkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Mintalah karunia dari Allah, karena Allah itu senang diminta. Manusia ada enggak kira-kira senang diminta? Umat. Kalau ada perlu datang aja ke rumah ya. Apapun kebutuhan umat saya penuhi. Mau minta sendok kah, piring kah, uang kah, kipas angin kah, kulkas, datang aja. Berapapun jumlah kalian. Ada kira-kira umat seperti ini? Paling sekali 2 kali. Kok kamu minta-minta? Kerja dong. Maunya minta-minta aja. Kerja, berusaha. Saya ini kerja. Saya ini seperti ini karena kerja keras. Tapi Allah tidak. Ketika dia tidak dimintai, Allah Subhanahu wa taala akan marah. Dia tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang mau meminta kepadanya. Bahkan nanti di hadis yang ke-24 umat dalam kitab ini, Allah menyebutkan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alah. Wahai
hambaku dari kalangan manusia maupun jin, seandainya kalian berkumpul dalam satu tempat kemudian meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi semua permintaannya. Dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, yang terangkat itulah yang berkurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh meminta kepada Allah? Karena jawabannya ini karena apa? Karena Allah yang maha kaya, maha mampu, maha wahhab. Tahu Ummahat? Wahhab. Nama Allah Wahhab. Wahhab itu adalah maha pemberi, maha pemberi. Jadi kalau ada orang nuduh Ummahat Wahabi, maka pada hakikatnya itu pujian. Tapi orang yang benci itu menganggap celaan. Paham? Wahabi itu adalah orang yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahabiyun sama dengan Muhammadiyun, nisbah kepada Muhammad. Salafiyun, nisbah kepada orang-orang terdahulu. Cuma karena akal mereka tertutup dengan kebencian, akhirnya apa? Menganggap sesuatu yang terpuji itu suatu celaan. Paham? Mereka menuduh kita Wahabi, padahal ternyata itu adalah pujian. Ini alasan kenapa apa? Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Kalau meminta garam, boleh enggak kira-kira Mat? Ya Allah, saya minta garam, nah kebetulan habis di rumah. Maka minta saja. Dalam hal sekecil apapun, ajukan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah cara mudah untuk kita memperoleh apa yang kita inginkan. Kalimat berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah wa idzasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dalam segala hal. Terlebih lagi dalam hal ibadah. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah yang tidak bisa menjalankan ibadah kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummahat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kemudian disertakan lagi apa? Hanya kepadamu kami meminta tolong. Menunjukkan bahwa ibadah itu tidak bisa ditegakkan, dijalankan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya para tukang-tukang itu, mereka mampu mengangkat semen, mengaduk pasir, koral dan yang lainnya. Ketika azan berkumandang, mereka tidak sanggup melangkahkan kakinya menuju masjid, mengangkat tangannya di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak ditolong oleh Allah. Padahal mereka punya kekuatan, tapi Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka untuk menjalankan ibadah salat. Maka kita senantiasa meminta tolong kepada Allah, sekaligus ini menepis kesombongan dari diri kita. Karena kalau orang itu mengatakan, wah saya lo bisa karena usahaku, saya lo bisa karena keuletanku, kesungguhanku. Menepis apa? Campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa apa? Meminta tolong kepada Allah dalam segala perkara dan urusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis,
Fa idza azamta, jika engkau sudah mengazamkan sesuatu, maka fasta'in billah, meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang Rasulullah ajarkan, ini kalimat yang keberapa ini, Mahat? Yang kelima. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya manusia berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, itu tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali sesuatu yang sudah tercatat atau ditakdirkan oleh Allah. Kalimat yang kelima, keenam, dan yang ketujuh ini, Mahat, ini membahas tentang apa? Tentang takdir. Perlu kita jelaskan dulu ini karena banyak orang yang salah paham terhadap apa? Terhadap takdir ini. Perlu kita ketahui, Mahat, bahwa takdir itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia adalah sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia adalah rahasia Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya sesuatu yang menjadi rahasia itu tidak boleh ditanya-tanya, kan? Paham, Mat? Contoh, ada seseorang dikasih sakit, istrinya meninggal, anaknya ditabrak motor, bapaknya kena stroke. Ini semua perbuatan Allah, kan? Iya, ini adalah takdir Allah kepada orang tersebut. Maka orang ini nggak boleh bertanya-tanya, kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya? Kok aku saja yang diginiin, tetanggaku enggak, teman-temanku yang lain enggak? Karena nanti akan berujung pada apa? Pada ingkarul qadar, mengingkari ketentuan ilahi. Sekaligus akan berujung pada apa? Keluh kesah semata. Mengeluh kepada makhluk yang tidak ada solusi yang diberikan. Maka kalau Anda mengalami seperti ini, Anda hanya dituntut apa? Bersabar. Tapi kalau Anda merasakan ini suatu kenikmatan, ya Anda dituntut untuk bersyukur. Alhamdulillah saya sakit. Alhamdulillah istri saya meninggal dunia, bisa cari istri yang lain lagi. Demikian juga kalau seorang istri berkata ketika suaminya meninggal dunia, alhamdulillah masih banyak lelaki-lelaki lajang sana menantiku. Ini apa? Musibah itu menjadi sebuah kenikmatan kalau dia apa? Syukuri. Tapi ini tingkatan yang tinggi daripada apa? Daripada bersabar. Ingat umat bahwa segala kejadian yang terjadi di alam semesta ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kaya, miskin, sehat, sakit, susah, senang, semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkandung hikmah di dalamnya. Yang Allah inginkan dari kita sebagai orang yang menjalani takdir ini hanya dua hal. Bersabar jika itu musibah, bersyukur jika itu suatu kenikmatan. Amat, ini catatan yang sangat penting yang perlu digaris bawahi. Sekarang lihat kondisi kita. Sekarang kondisi kita apa? Nyaman atau susah? Sehat atau sakit? Maka Anda hanya bersyukur atau bersabar. Maka dari situlah Anda nanti akan meraih pahala dan kebaikan di setiap kondisi yang Anda jalani dalam kehidupan ini.
Paham? Jadi kehidupan kita ini hanya berporos antara dua hal itu, senang, susah gitu ya, kaya, miskin, sakit, sehat, seterusnya seperti itu. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ajabali amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair, segala perkaranya itu berbuah kebaikan, berbuah pahala. In asobat husarra'u syakara, jika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, jika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Paham sampai sini umat? Tentang permasalahan takdir ini, sekarang kita perincikan. Ahlus sunnah wal jamaah atau agama Islam ketika membahas permasalahan takdir, mereka membuat marotib, tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam takdir itu ada 4. Tingkatan-tingkatan dalam takdir itu ada 4. Tingkatan yang pertama adalah ilmullah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya ini? Maknanya segala yang terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham umat? Telah diketahui oleh Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, dunia dan langit dan seterusnya, itu sudah diketahui oleh Allah. Tanggal 17 Agustus nanti apakah terjadi upacara di IKN atau enggak? Itu sudah diketahui oleh Allah. Gak usah gerusah-gerusu, habis ini ngutang aja negara. Dana dari mana? Gak ada investor dan lainnya untuk membangun tol, bandara, jembatan dan yang lainnya. Nggak usah dipikirin, Allah sudah tahu. Pikirin aja utang Anda. Apakah nanti Pak Jokowinya mau upacara di Balikpapan atau di mana gitu? Itu sudah ketahui oleh Allah. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kitabatullah, penulisan takdir. Bahwa segala yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tak kala Allah menciptakan kolam, polpen, lantas dia memerintahkan kepada polpen tersebut, uktub, tulislah. Kata polpen ini, ma'aktub, apa yang aku akan tulis? Ola uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Jadi setelah ini kita mau kemana umahat, apa yang kita lakukan, semuanya sudah tercatat. Tingkatan yang ketiga, masyiatullah atau iradatullah, kehendak Allah. Bahwa segala yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang maksiat, kebaikan, Islam atau non-muslim, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kehendak Allah itu terbagi menjadi 2. Kehendak Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah. Apa maknanya ini? Maknanya adalah terjadi tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi tapi tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, adanya kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, ini terjadi kan? Tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin ada perbuatan dikehendaki tapi tidak diridhoi? Iya, ada. Karena setiap keburukan itu ada hikmahnya. Minimalnya Allah ingin dikenal. Minimalnya apa? Allah ingin dikenal. Ini iradah yang pertama atau kehendak yang pertama. Kehendak yang kedua adalah kehendak yang syar'i. Maknanya
belum tentu terjadi tapi sudah pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Seperti apa? Islam, sholat, puasa, zakat, tidak semuanya manusia mengerjakannya. Tapi ketika dikerjakan, ini apa? Mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran Ummahat, orang-orang musyrik itu juga berdalil dengan takdir. Tak kala mereka mengatakan bahwa kami ini beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak Allah kecuali menghendaki apa yang kita lakukan ini. Kami beribadah kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Itu kehendak Allah, tapi kehendak yang tidak diridhoi dan dicintai. Nah, perlu catatan di sini Ummahat bahwa manusia itu punya pilihan, punya kehendak. Hidup ini adalah pilihan. Mau ke neraka atau ke surga, mau susah atau mau bahagia, mau sakit atau senang, hidup itu adalah pilihan. Apa maksudnya ini? Kita ini memiliki pilihan atau kehendak. Manusia itu. Karena Allah berfirman di akhir surah At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apa saja yang kalian kehendaki, Allah menetapkan bagi manusia kehendak. Sehingga apa? Manusia itu ketika melakukan ini dan itu berdasarkan apa? Pilihan dia. Dia tidak seperti robot. Paham? Kalau kita sudah belajar tentang ini Ummahat, maka sepantasnya metode pendidikan itu, metode pesantren itu menjadikan anak didik mereka seperti layaknya manusia yang punya pilihan. Kadang dia melakukan keburukan, kadang melakukan kebaikan. Tidak memaksa harus melakukan kebaikan terus menerus. Terkadang mereka terjatuh pada dosa, kadang melakukan dan seterusnya. Karena manusia punya pilihan dalam kehidupannya. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat adalah khalqullah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi, kebaikan dan keburukan, itu semua diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari 4 tingkatan takdir ini, maka nanti dengan mudahnya kita akan menjawab ketika ada orang yang berdalil dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat. Contoh seperti ini Ummahat. Ada seorang pelacur datang kepada Anda berdalil dengan takdir. Kenapa kalian melarang saya melacur? Ini melacur adalah takdir Allah. Apa jawabannya kira-kira Ummahat? Saya ini melacur ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira jawabannya? Iya benar, itu takdir Allah. Tapi takdir yang tidak diridhoi. Bukankah kamu itu punya pilihan dalam hidup ini? Bukankah Allah dan Rasulnya menurunkan kitab suci menjelaskan bahwa perbuatan zina itu perbuatan yang fahisyah, buruk, jelek, yang akan menyebabkan nanti keturunanmu tidak jelas seperti kambing bapaknya mana gitu. Kamu melacur sana sini, anakmu nanti siapa yang bertanggung jawab? Karena agama ini menjaga keturunan. Akhirnya ada pernikahan agar bapaknya jelas, mamanya jelas. Dengan mudahnya kita nanti menjawab syubhat-syubhat orang-orang yang berdalih dengan dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat.
Ketika ada seorang pencuri ditangkap, kemudian dihadapkan ke Umar bin Khattab, lantas si pencuri ini berkata, berdalil dengan takdir gitu. Wahai Umar, saya ini mencuri karena takdir Allah. Ngapain saya harus ditahan? Ngapain saya harus dihukum? Kalau mau hukum Allah. Lantas Umar mengambil pelepah korma, memukul kepada pencuri itu. Lantas berkata, saya memukul kepalamu ini karena takdir Allah juga. Jadi ingat, seluruh kebaikan dan keburukan semuanya bersumber dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada takdir yang diridhoi, ada takdir yang dimurkai. Paham Ummahat tentang permasalahan takdir ini? Nah, kalau kita meyakini hal ini, tingkatan yang kita sebutkan tadi, maka kita terlepas dari akidah-akidah yang menyimpang dalam permasalahan takdir seperti Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah menganggap bahwa manusia itu tidak punya pilihan hidup. Tidak punya pilihan. Dia seperti robot yang diatur oleh yang mengontrolnya. Atau seperti bulu yang terbang, kemana arah angin bertiup, ke sana dia pergi. Kita juga tidak seperti Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan saya ini tidak ada campur tangannya Allah. Sementara perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di tahun berapa gitu di Jalan Rapak sana ada tulisan yang bunyinya apa? Hasil korupsi itu bukan rezeki. Pernah baca Ummahat? Hasil korupsi itu bukan rezeki. Sepintas kita baca spanduk ini bagus sekali kan? Ya gak Ummahat? Bagus sekali. Tapi ternyata ini adalah akidah Qadariyah yang meyakini bahwa rezeki yang baik itu dari Allah, rezeki yang haram bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang haram semuanya datang dari Allah karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari hadis Abdullah bin Abbas ini. Adapun riwayat Ghairi Tirmidzi nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebentar dulu saya akan jelaskan dulu mengenai pertanyaan pekan lalu tentang apa? Tentang tas atau jaket dari kulit itu ya. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya saya menjawab dengan jawaban yang masih umum, yaitu bolehnya karena hadisnya menyebutkan secara umum. Tapi saya akan membacakan hadis yang menyebutkan secara khusus tentang apa? Tentang binatang buas. Di mana datang dari sebuah hadis annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an juludis siba an taftarisha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kulit menggunakan apa? Kulit hewan buas untuk dijadikan sebagai karpet, tempat duduk di atas punggung binatang dan yang lainnya. Ini merupakan hadis yang melarang secara khusus menggunakan apa? Kulit binatang, apakah disamak ataukah tidak disamak. Nah, jadi itu jawabannya Ummahat mengenai apa? Tentang kulit binatang buas. Ada juga ulama di sana yang memfatwakan boleh menggunakan apa? Kulit binatang buas untuk tas, pendeng, jaket dan yang lainnya. Karena berdalil dengan apa? Hadis yang umum yang dulu kita bacakan itu. Nah, demikian. Ada yang mati diguna-guna, ditusuk, ada yang mati tiba-tiba habis minum kopi langsung mati gitu. Itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan jatah umurnya sudah habis. Ini keyakinan kita yang benar.
Ada orang mengatakan sebenarnya itu masih bisa hidup besok lagi dia. Cuma karena diguna-guna akhirnya apa? Enggak, dia sudah habis jatah umurnya. Dan sudah ditakdirkan dia mati dalam kondisi seperti itu. Dan tidak bisa lari dari apa? Dari takdir tersebut. Iya, benar. Campur tangan manusia. Kehadiran Ummahat di sini, kajian di sini, ini adalah takdir Allah kan? Takdir Allah yang baik. Ini campur tangan manusia enggak? Iya, campur tangan manusia. Kalau enggak ada yang ngadakan, enggak ada yang share, enggak ada yang meminta kepada ustadz, kan enggak jadi takdir tersebut. Tapi semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tinggal kita yang menjalani takdir tersebut. Paham, Mat? Jadi yang baik maupun yang buruk, manusia itu yang menjalaninya. Kiat-kiat apa saja yang kita bisa lakukan agar apa? Mendapatkan kesabaran yang hakiki. Perlu kita tahu bahwa kesabaran itu adalah perkara yang wajib. Tapi indah sodamatil ula, ketika hentakan musibah pertama kali. Tak kala kita ditabrak motor, tus gitu, keluar gitu, kita naik motor ditabrak orang. Di situ kita akan muncul reaksi ya. Ada yang langsung mengatakan, di mana sih matamu kamu taruh? Berarti dia tidak bersabar ini. Kalau dia langsung mengatakan, iya Pak, maaf ya Pak, Bapak ada sakit kah? Mau diobatin kah Pak? Dia yang mengatakan kepada orang yang menabraknya, syukron ya Pak, Bapak sudah menabrak saya. Ini berarti apa? Dia berterima kasih atau bersyukur atas musibah tersebut. Karena dia tahu bahwa musibah ini sebagai teguran bagi dia agar dia lebih dekat lagi kepada Allah, sebagai sekaligus bukti cinta Allah kepadanya, sekaligus akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Akhirnya apa? Dia bersyukur kepada orang yang menabrakin. Pak, syukur Pak ya sudah menabrak saya. Kalau Bapak ada sakit, saya obatin. Ada nggak kira-kira umat yang seperti ini? Yang ada ngomelin kan, Bapak ini matanya taruh di mana? Juling kah? Nggak lihat-lihat. Atau dia diam saja, dia nggak komentar apa-apa. Dia beristighfar saja, astagfirullah. Dia tahan jiwanya, tidak melakukan gerakan, tidak ucapan, dia tidak ada ngomong apa-apa. Ini namanya apa? Sabar. Tapi kalau dia sabarnya 1 jam atau 2 jam, setelahnya ini apa namanya? Pasrah. Bukan apa? Bukan bersabar. Tapi apa? Pasrah. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Mau diapain lagi, sudah takdir. Ini pasrah. Jadi sabar itu ketika hentakan pertama kali musibah. Nah, seseorang yang bisa bersabar, dia harus tahu dulu tentang apa? Keutamaan sabar. Keutamaan sabar, hukum dan keutamaannya. Sehingga apa? Dia bisa meraih sabar yang hakiki, sabar yang sebenar-benarnya. Terus dia paham juga tentang apa? Tentang perincian atau macam-macam sabar. Sabar itu tidak hanya pada musibah saja. Sabar itu juga digunakan dalam hal ketaatan, dalam hal meninggalkan kemaksiatan. Jadi di antara kiat sabar yang sangat utama, yaitu kita harus mengetahui hukumnya dulu. Hukumnya wajib. Yang kedua, kita tahu keutamaannya. Di antara keutamaannya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama orang yang bersabar. Di antara keutamaannya lagi, dia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Bahkan duri yang menimpanya, yang menusuk kakinya gitu, akan mengangkat derajatnya, menghapus dosa-dosanya, dan mengangkat derajatnya, terus mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu ummahat akan mau bersemangat dalam mengerjakan sesuatu kalau dia tahu keutamaannya kan? Coba lihat ummahat yang senang makan coto Makassar. Dia akan berusaha susah payah meskipun harus mengeluarkan keringat gitu, masak, karena dia tahu dia akan merasakan nikmat nanti ini. Paham? Dari masakan tersebut. Begitu pula orang yang
mau bersabar secara hakiki kalau dia tahu keutamaannya. Nah, pertanyaan yang lain. Nah, di antara hal-hal yang bisa merubah takdir, padahal takdir itu sudah ditentukan kan ya, umur, rezeki, ajal sudah ditentukan semua. Tapi ada datang lagi dari syariat pengecualian. Di antaranya tadi sedekah. Sedekah itu bisa apa? Bisa menolak balak kita. Contoh, umahat bersedekah di masjid ini, nyumbang untuk pembangunan di samping ini. Nah, kemudian keluar naik motor. Yang tadinya dia sudah ditakdirkan untuk apa? Ditabrak sama truk. Karena sedekahnya tadi 10.000 atau 5.000 di masjid, itu dia dipalingkan. Akhirnya apa? Supir truk itu membanting setir. Nah, ini adalah bukti apa? Bukti sedekah dapat menolak balak. Di antaranya lagi adalah menyambung silaturahmi. Ini memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqihi wa ayunsalahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaknya menyambung silaturahmi. Coba lihat, umur kan sudah ditentukan, rezeki juga kan sudah ditentukan. Tapi itu bisa bertambah kalau kita silaturahmi. Coba umat, kalau silaturahmi ke teman gitu atau ke keluarga, minimal kan kita dapat suguhan air putih kan, atau kue kering atau kue basah kan. Yang ini kita tidak dapati kalau tidak apa? Tidak berkunjung. Paham? Berarti ada tambahan nih. Paham? Jadi yang menambah siapa, yang mengurangi siapa, dia juga yang menentukan. Dia yang menentukan, dia juga berhak menambah dan mengurangi. Tapi ada sebab-sebabnya. Paham? Tidak langsung dirubah seperti itu saja. Tentunya apa? Sebab-sebab yang syar'i yang datang dari Al-Quran dan hadis. Nah, demikian Mat. Janganlah kalian membunuh dirimu. Ini perbuatan yang haram kan? Karena di situ datang dengan sigo nahi, sigo larangan. Sigo larangan itu konsekuensinya adalah haramul fi'l, haramnya perbuatan tersebut. Dan ini sesuai dengan takdirnya dia. Kalau dia gantung diri atau dia nusuk tubuhnya dengan pisau dapur atau dia ditusuk orang lain, ini adalah takdirnya dia. Ketika dia mungkin membaca ayat ini, terus dia enggak jadi, berarti berubah takdirnya ya? Enggak juga. Enggak juga. Dia bisa apa? Menjalani takdir tersebut sesuai dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Dia mati dalam keadaan seperti itu. Dia berdoa, ya Allah. Ini kalau dia tahu ya. Ini kan dia enggak tahu takdir tersebut. Karena ini adalah rahasia. Dia berdoa, dia rajin menuntut ilmu. Akhirnya apa? Yang tadinya dia sudah tercatat mati bunuh diri. Akhirnya apa? Catatan tersebut berubah. Dengan usahanya dia, dengan doanya dia, akhirnya dia mati dalam keadaan sujud. Jadi apapun keadaan orang itu mati, ya mati dalam keadaan tidurkah, sujudkah, bunuh dirikah, semuanya adalah takdir yang tercatat, yang tertulis. Masalahnya kita enggak paham takdir kita apa. Paham umat? Kalau sekiranya kita takdirnya itu mati baik, kita santai-santai aja kan? Atau kita sudah tercatat di surga, maka kita santai-santai aja. Masalahnya kita enggak paham. Maka Rasulullah memberikan solusi adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan dalam menjalani takdir yang telah ditakdirkan. Sekarang kita sudah tahu jalan-jalan kebaikan, maka istiqomalah. Mungkin saja Anda tadinya ditakdirkan berada pada keburukan dan berujung masuk neraka, tapi karena Anda berjalan di atas kebaikan sekarang, maka istiqomalah,
semoga saja takdir itu bisa berubah. Nah, iya, setiap doa itu merubah takdir kalau sekiranya Allah mau merubahnya. Itu kan kembali kepada Allah. Paham? Karena doa itu adalah permohonan kita agar dikabulkan. Bukanlah kewajiban Allah mengabulkan, tapi permohonan kita. Karena doa itu maknanya adalah permohonan bawahan menuju atasan. Ketika kita mengatakan, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga, padahal Anda sudah dicatat nih masuk neraka. Kalau Allah kabulkan, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan maksa deh. Karena Anda itu bawahan, bukan atasan. Kalau atasan itu namanya memerintah. Nah gitu, Mat. Jadi pertanyaannya, mereka yang terbunuh dalam rangka menjaga kehormatan, membela kehormatan harta, keluarga, rumahnya, apakah dia mati syahid? Maka jawabannya iya. Karena ini ada hadis khusus yang menjelaskan ini dalam riwayat Muslim. Tak kala ada seorang sahabat, bagaimana kalau ada orang mau mengambil hartaku, kata sahabat ini. Maka jangan kamu berikan. Bagaimana kalau dia memaksaku? Maka kamu lawan dia. Bagaimana kalau dia memerangiku sehingga aku membunuhnya juga? Maka atau aku terbunuh, kata sahabat ini, maka Anda syahid, kata Rasulullah. Ini jelas. Paham? Ini jelas. Kalau sekiranya ada orang begal gitu mungkin mengambil harta kita, motor kita, kita berusaha, kita memang siapkan dari rumah pisau. Kalau ada macam-macam kita ini, maka orang itu ini mati dalam keadaan maksiat. Tapi kita nih yang dianiaya, dibunuh karena mempertahankan tadi harta kita, maka kita mati syahid. Tapi mati syahid di sini tetap nanti masih diadakan perhitungan amalan. Perhitungan amalan di padang mahsyar. Tetap dia dihisab, tetap amalannya ditimbang. Nah, seperti itu. Bukan otomatis langsung langsung mendapatkan balasan surga. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.